Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Nay Suryani, di Naynya Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar kesehatan tentang mata. Hayo, siapa dari kalian di antara kalian yang matanya minus atau ada kayak gejala-gejala awal kerusakan mata gitu ya guys. Sini aku akan ngebahas tuntas dan cara menghindari supaya kita dokan matanya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang juga tekan tombol di bawah ini. Oke, terima kasih yang udah ngeklik video ini, yang udah subscribe ke YouTube channel ini. Aku doakan kalian sehat selalu. Di sini aku akan membahas tentang kesehatan mata, dimana banyak dari kita yang matanya kayak minus gitu ya guys, kayak kurang penglihatannya atau kabur gitu kan. Nah, di sini aku mau ngebahas nih. Di sini gejala awalnya itu kenapa sama gimana cara mengatasinya. Nah, di sini aku akan ngebahas 10 cara menjaga kesehatan mata. Disimak baik-baik ya, biar kita sehat dan bisa melihat segala sesuatunya. Misalkan kita kayak ngelihat dari pandangan dekat maupun jauh. Simak ya guys. Dan yang pertama, hindari memakai lensa lebih dari 19 jam. Kenapa? Karena nggak bagus juga kalau kita pakai lensa lama-lama gitu ya guys, karena nggak rusak juga ke mata. Udah gitu kalau misalkan kita lupa nih ya ketiduran pas pakai lensa, itu juga nambah bahaya banget menurut aku sih. Kalau misalkan kalian mau tidur, kalian itu lepas dulu lensanya gitu kan, karena bahaya banget lah. Dipakai renang juga nggak boleh, itu bahaya banget. Kenapa aku bilang bahaya banget? Karena berpotensi atau mengakibatkan mata kalian itu takut. Kenapa ya? Kalian pernah kasih ngeliat kayak pakai lensa terus ke mata gitu kan, terus pas kalian ini ceritanya orang gitu ya guys, orang bisa kejadian tuh kayak kesini nih, matanya itu kayak ini. Jadi tetap harus menjaga kesehatan mata, karena mata itu penting. Yang kedua, kurangi penggunaan tetes mata. Kenapa? Karena tetes mata itu cuma dipergunakan untuk sekali 2 kali, atau kayak kita pakainya rutin itu enggak juga ya guys, karena itu kan dia bahan reaktif gitu kan. Jadi cuma dipakai sekali 2 kali udah. Biarpun misalkan kita simpen masih ada tuh kan, terus kita simpen misalkan tuh tetes mata, terus kita pakai lagi, itu nggak baik banget. Mending beli yang baru lagi kalau menurut aku mah, karena pernah kejadian itu tuh udah lama banget tetes matanya. Terus pas aku pakai lagi itu ke mata bener-bener buram, dan aku nggak bisa ngelihat gitu kan, buram gitu. Tapi pas udah nggak dipakai, alhamdulillah udah bisa ngelihat lagi. Next, gunakan mentimun. Nah, di sini aku nyaranin pakai mentimun. Kenapa? Karena mentimun juga kan buah-buahan. Jadi kalau misalkan lagi waktu senggang ya, terutama di sore hari atau malam hari, kita boleh menggunakan mentimun, terus kita taruh di mata gini, kayak gitu, selama kurang lebih 15 menit. Karena buat apa sih? Jadi air mentimun itu pas kita ke mata itu kan dikena matain gitu kan, itu seger banget. Udahnya kalian wajib coba. Next, pakai kacamata pelindung.
Jadi kacamatanya itu warna hitam dan itu bagus banget sih, terutama kalau misalkan kita lagi keadaan kayak siang bolong terus kita pakai kacamata itu nggak apa-apa tahu, itu tuh buat menjaga mata kita. Dan kalian pernah nggak sih ngerasain kalau misalkan kita keluar terus kayak gimana ya, kayak kita udah kesorot nih matahari kan ke mata, terus kita masuk misalkan ke satu ruangan pasti kan gelap semua kan, ya kan, pernah kayak gitu kan. Nah kalau kalian pakai kacamata hitam dijamin nggak bakal terjadi. Oke, next, hindari duduk atau hindari duduk apa sih namanya terlalu lama di depan komputer. Ini sih lumrah banget karena mungkin ada sebagian yang kerja gitu kan ngedepin komputer terus tiap hari sampai harus pakai kacamata karena emang udah tugasnya itu. Sebenarnya sih itu nggak bagus ya guys, tapi yang namanya mereka mungkin udah tanggung jawab ya kan, jadi harus tetap dilakonin gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih kan kita ada istirahatnya gitu kan, kerja juga pasti ada istirahatnya, jadi sebisa mungkin kalau misalkan istirahat nih kita juga hindari dulu gadget gitu kan. Cuman kan yang namanya kita yang nggak bisa jauh dari gadget gimana ya, kalau udah istirahat kerja langsung pasti kan main HP gitu. Jadi ya itu sih udah disaranin, maksudnya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing kalau kita emang sayang sama mata kita. Oke, next, gunakan kacamata di saat yang tepat. Kenapa aku bilang harus pakai kacamata di saat yang tepat ya, karena gak mungkin kan hujan-hujan kita pakai kacamata hitam untuk jadi kan kita harus menggunakan sesempatnya, sesuatu pada letaknya. Next, terakhir ya, jangan nggak terakhir deh, yang ke 9 apa ke 10 ya, pokoknya kesekian jangan membaca di cahaya yang redup. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena buram guys, kalau misalkan kita kalau misalkan kita ngebaca buku terus kayak ruangannya itu redup, itu tuh ke mata juga sakit. Tapi kalau misalkan tempatnya terang, itu tuh kita baca juga enak, lancar-lancar aja kan. Tapi kalau redup itu kayak remang-remang kayak gitu kan, jadi mending di tempat yang terang biar kita juga cepat memahami isi bacaannya gitu kan. Jadi emang harus dihindari membaca di ruang yang redup. Yang terakhir, mata juga punya makanan kesehatan. Apa itu? Wortel. Kalau bisa itu wortelnya dicampur susu guys, itu tuh enak banget menurut aku ya. Itu enak banget, susu di blender sama sama wortel tuh di blender kan sama susu, itu tuh enak banget, itu vitamin C. Pokoknya aku sih nyaranin buat kalian sering-sering lah rajin makan wortel, entah itu nanti wortelnya dicampur sayur ataupun di blender dikasih susu, itu mantep juga. Harus sih kataku mah, soalnya itu penting banget kesehatan mata kita. Oke, dan itu yang terakhir penjelasannya guys. Makasih nih, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan kalian paham apa yang aku sampaikan dan kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih sudah menonton video ini akhir. Buat kalian yang baru gabung, ayo guys subscribe dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.